Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dari Klinik Wisata Kampung Hening Cidahu, tempat yang asik untuk merenung, tempat yang asik untuk menjernihkan hati, tempat yang asik untuk move on setelah itu. Karena di sini banyak tempat-tempat menarik, ada hutan, ada air terjun, ada ekoterapi, ya, bahkan ada pemberdayaan masyarakat sekitar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang pemberdayaan. Kebetulan ada dua ahlinya di sini. Ada Pak Purnomo ini, saya manggilnya Mas Purnomo, seorang laki-laki yang lahir di bulan purnama, ya, dari Malang, ya. Dia adalah pakar pemberdayaan sejak lulus dulu, bekerja di Dompet Duafa, kemudian di social investment, ya, kemudian di kampung ternak dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan pemberdayaan. Dia juga adalah founder dari Kampung Hening, ya. Dan ada Pak Teguh Arif, ya, yang juga orang yang selama ini berbisnis, tapi bukan hanya sekedar bisnis, tapi dalam bisnisnya ada unsur pemberdayaan, dan beliau juga yang diminta oleh founder Kampung Hening untuk memberdayakan masyarakat sekitar Klinik Wisata Kampung Hening di Cidahu. Pur, kebetulan Klinik Wisata Kampung Hening ada di Cidahu, dan saya mendengar Pak Purnomo juga sudah melakukan, Mas Purnomo sudah melakukan pemberdayaan di sekitar sini. Sudah berapa lama pemberdayaan di sini, Mas Pur? Alhamdulillah udah 10 tahunan ada lah. 10 tahun ya? 10 tahunan. Berarti sudah banyak yang dilakukan di sini ya? Alhamdulillah gitu ya. Semuanya berbasiskan potensi lokal di sini gitu ya. Salah satunya nih ya kelihatannya. Rotunda. Iya betul. Itu ada minuman apa namanya rotunda. Itu adalah nama Latin dari kunci, temu kunci ya. Kunci apa namanya yang biasa buat jamu. Ini seger sekali kalau di udah pernah mencoba? Saya tadi udah nyoba. Ya, banget gitu. Dan hasilnya banyak ya. Iya. Ini termasuk salah satu produk yang ada di sekitar daerah sini. Ini juga ada stik bayam, stik ubi, ada juga pemberdayaan peternakan. Ada kita melakukan konservasi karena ini termasuk lereng dari Gunung Salak, dan ini termasuk daerah penyangga di Taman Nasional. Kita juga ada program-program konservasi dan juga pertanian bagi kelompok tani hutan di atas gitu. Kebetulan atas itu maksudnya di gunung. Di daerah Taman Nasional, di gunung, ke arah gunung. Karena alhamdulillah kalau yang lokasi Kampung Hening ini kan sebenarnya ada di lereng ya, ada di lereng, sehingga udaranya juga cukup dingin gitu. Dan konon katanya air mineral dari berbagai produk yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia sumbernya di Cidahu ini. Ya, ini termasuk kalau dalam ilmu perairan ini termasuk di bawah sini. Ini ada cekungan besar sehingga banyak perusahaan air minum juga yang berbahan baku air minum juga yang ada di sini, sehingga kayak program konservasi, pemberdayaan konservasi juga bukan hanya kan untuk meresapkan air, tapi juga hasil hutan non kayunya ya, ada buah-buahan hasil hutan non kayu ya, yang sekarang yang kita sering sebut hasil hutan non kayu HNK gitu ya. Nah itu juga yang bisa diberdayakan untuk masyarakat. Maka kita juga menanam di sini pohon-pohon buah, tanaman-tanaman buah. Ya insya Allah nanti beberapa tahun lagi juga akan panen buah. Ya. Di sini juga ya, kebetulan di sini di Kampung Hening di sini kan ada banyak sekali buah-buahan. Yang itu sama juga yang kita kembangkan di daerah-daerah atas. Di sini ada manggis, duren, apalagi di sini kelapa, kelapa muda, gitu ya. Nah ini banyak. Nah kita pemberdayaannya semuanya berbasiskan potensi masyarakat yang ada di daerah ya lereng Gunung Salak ini. Tadi saya kan berkunjung ke daerah yang dibina itu ya, ada beras sehat, ya, kemudian ada rotunda, ya, ada keripik, ya, kemudian kambing, ya, ada pupuk cair, ya, ada pupuk organik itu dibuat terpadu atau gimana? Iya. Karena kita juga menganut integrated farming system ya, kita menganut ya, kalau teman-teman tahu di program pertanian itu kan ada zero waste farming gitu ya. Jadi tidak boleh ada sampah yang terbuang. Artinya sampah itu harus menjadi siklus dari produksi yang lain. Nah gitu, itu yang kita kembangkan, dan kemungkinan kan itu bisa diterapkan juga di ini ya, di Kampung Hening, disinergikan dengan program-program Kampung Hening, karena di sini juga basisnya kan memang basis wilayahnya juga wilayah pertanian ya, masih gitu.
Memang begitu Pak Teguh rencananya, apakah pemberdayaan di masyarakat sekitar sini mau dibuat tadi terpadu, terintegrasi satu dengan yang lain? Iya, jadi kalau kita bicara pemberdayaan memang nggak bisa bicara secara parsial gitu ya. Ini harus terintegrasi satu sama lainnya dengan konsep yang tadi zero waste system itu ya. Kalau kita ada peternakan kambing di sini, jangan sampai nanti jadi masalah baru. Masalah barunya itu misalnya kan kotorannya kemana-mana, baunya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah ini bisa dimanfaatkan kotorannya untuk yang cairnya jadi pupuk organik cair, lalu yang padatnya bisa untuk pupuk kompos, dan balik lagi nanti ke pertanian. Jadi seperti itu, supaya pada saat dia bertani dia dapatkan cost yang cukup murah karena dari hasil dari peternakan ini. Nah konsep itu seperti itu. Nanti daun-daunnya pun bisa balik lagi untuk hijauan pakan ternak, lagi seperti itu. Bahkan nanti komposnya pun kalau kita bangun biogas itu pun bisa. Sebagian untuk biogas itu untuk penerangan masyarakat gitu ya, atau bikin kompor-kompor biogas. Jadi semuanya itu harus integrated system. Jadi biar berhasil nih konsepnya. Oke, ya berarti kalau Anda hadir ke klinik wisata Kampung Hening di Cidahu, bukan hanya menikmati nginep di sini, ikut terapi di sini, ya Anda bisa menyembuhkan luka-luka batin di sini secara tidak langsung. Anda juga memberdayakan masyarakat sekitar. Bahkan Anda boleh juga berkunjung ke tempat pemberdayaan masyarakat sekitar, bahkan boleh menginap di situ ya, untuk kemudian belajar dengan masyarakat sekitar. Karena kayaknya orang-orang yang selama ini hidup di tembok-tembok yang besar itu, yang tinggi itu, kayaknya perlu sekali-kali tidur nginep di tempat yang banyak pohon gini, nginep di petani, nginep di peternak, bisa jadi kan gitu, di rumahnya petani. Ada program gitu nggak Pak? Ada, insya Allah. Bisa karena rata-rata kelompok kita juga relatif kelompok yang memang sudah lumayan mature, lumayan berkembang lah gitu ya. Ada tempat-tempat yang memang kita siapkan untuk kalau ada orang-orang yang mau belajar gitu ya, belajar hidup di bagaimana cara hidup petani, itu insya Allah bisa. Walaupun petani, toiletnya juga kalau ada yang nginep tetap bersih ya? Insya Allah. Nyarinya bukan pakai hidung ya? Tapi pakai mata gitu kan? Soalnya nanti bisa trauma tuh kalau misalnya nyarinya, aduh jauh-jauh dari Jakarta, jauh-jauh dari kota besar, nginepnya di tempat yang aroma jengkolnya terasa gitu. Jadi sebenarnya kalau ditambahkan juga, bertani ataupun beternak ini juga sebagai salah satu terapi juga sebenarnya yang diterapkan di sini. Jadi bisa beternak di sini, bisa bertani di sini, ya. Itu sebagai salah satu terapi nanti. Iya, bisa melihara lebah di sini jadi ekoterapi ya. Termasuk nginep di sini pun bisa. Termasuk kalau lebah tadi termasuk ada pengobatan yang memang sengatan semut lebah itu. Sengatan terapi sengat. Nah, ya. Itu biasanya itu penyakit apa gitu? Banyak ya. Kalau terapi sengat itu seperti akupuntur kan, seperti akupuntur konsepnya. Ya, luar biasa ya. Alam itu ternyata memberikan energi yang luar biasa buat kita. Betul. Ya. Jadi pemberdayaannya pun pemberdayaan yang berbasis potensi lokal, berarti alam juga Mas Bu? Iya, alam berbasis potensi lokal, sumber daya lokal, kearifan lokal ya, budaya-budaya lokal di sini. Ini Teguh Arif. Ya, meneguhkan kearifan lokal gitu. Supaya dapat hidayah. Teguh Arif hidayah. Jadi gitu. Jadi insya Allah benar tadi ya, kalau kita memang bersama petani gitu ya, dengan kehidupan petani itu seringkali kita kan kemudian mengingat ya betapa kehidupan petani itu sederhana, mereka penuh kesyukuran. Kalau mereka itu banyak nuntut, mungkin padi itu tidak akan nyampe ke kita gitu, karena mereka menanam padi itu kan dengan jiwa mereka ya, nggak ngitung-ngitungan gitulah ya. Nah gitu, sehingga kita bisa menikmati padi dengan harga yang bagus gitu ya gitu. Memang setelah saya juga menekuni di klinik wisata Kampung Hening itu, makan pun sekarang saya itu makan padi, ya Allah ini petani kena terik matahari ya, berpanas-panasan nanam ini satu persatu itu jadi terasa lebih nikmat gitu ya. Penting itu betul Pak Jamil. Penting itu adalah kita tetap menghidupkan panca indera kita sebenarnya yang dikasih ya. Kalau kita mungkin terlalu banyak hiruk pikuk di kota gitu ya, hiruk pikuk ke aktivitas sehari-hari, sehingga panca indera kita ke alam itu
kurang hidup gitu. Iya. Bisa jadi. Dengerin suara jangkrik aja mungkin kita udah enggak. Ada suara jangkrik ya. Mungkin jenis-jenis tanaman kita juga sudah lupa gitu ya. Mana itu jengkol, Mana itu bonteng, mana itu bonteng, mana itu pohon gitu ya. Sirih, misalnya. gitu. Sirih itu mungkin kita bisa salah kalau Anak zaman ya. sekarang itu bisa nggak tahu. Iya, antara bisa nggak sirih tahu. sama pohon itu nggak Iya, tahu. itu pentingnya Penting, agar betul. kita itu apa ya, panca indera kita itu yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala kita syukuri dan kita bisa tetap itu ya, baik untuk mencerna alam ya, kehidupan alam ya, juga kehidupan sosial gitu. Ya, saya tadi kan ke air terjun ya. Iya. Kemudian saya di situ pokoknya mata saya pejamkan, saya mendengarkan air terjun, suara air terjun, benar-benar mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengar itu. Itu nikmatnya luar biasa ya. Dan lokasinya dekat dari sini gitu ya. Dan saya pernah ditanya itu sama ahli hutan Taman Nasional itu. Ditanya satu pohon ini harganya berapa? Ya. Pohonnya gede 15 tahun ya paling ya puluhan juta, enggak 1 triliun. Lu kok bisa? Ini kan pohon ini kan sudah 15 tahunan ya. Kan dia menghasilkan oksigen. Ya. Coba kalau kita beli oksigen, berapa itu harganya? Dan kemudian kalau pohon ini ditebang jadi lemari, jadi tempat tidur, jadi meja dan sebagainya. Itu menghasilkan. Belum lagi apa? Selama tanaman ini tumbuh, kan dia menyerap air. Sehingga kemudian bisa mengairi Cidahu sekitarnya, bahkan airnya bisa disedot kemudian dikirim ke Jakarta. Harganya 1 triliun. Begitu mendengar cerita itu, sekarang saya senang meluk pohon. Ternyata Nanti kalau meluk pohon, kita punya petani kelompok konservasi di atas, banyak nanam jabon dan sebagainya. Kita meluk bareng-bareng di sana. sambil nyanyi Acara dia. meluk pohon gitu ya. Tapi jangan nyanyi, begitu meluk nyanyi lagi kan. Ya, meluk itu kemudian berasa, Iya. ya Allah terima kasih kau memberikan udara kepadaku cuma-cuma ya Allah. Ya pohon Iya, iya. Atas izin Allah kau kemudian memberikan oksigen cuma-cuma Iya. kan. Yang dihisap pohon itu kan CO2 ya. Iya. CO2 bagi kita racun. Racun dikeluarkan menjadi O2. Iya. Ya Iya. jasanya luar biasa. Ya. Pohon, dan di sini banyak pohon. Datang ke klinik wisata Kampung Hending Cidahu, pohonnya banyak, bisa meluk, bisa nyanyiin dia. Dan kebetulan bisa juga melihat ke tempat pemberdayaan yang dilakukan oleh dua pakarnya ini ya. Iya. Kebanyakan petani ya. Petani, peternak, itu banyakannya. Dan Sama berarti UKM. bisa ngambil tanaman dari mereka langsung dimasak gitu. Bisa. Di sini Petik. di sini Petik saya lihat masak. ada Iya. kolam ikan ya. Iya. Bisa langsung masak, mancing. Bisa bikin kambing Ya. guling di sini Kambing juga. guling, ini pakarnya. Jadi nanti dari pertama Ya, istilahnya kita sembelih kita bikin kambing. Nanti program dari lahan sampai ke nampan. Dari lahan sampai nampan. Dan senangnya apa? Di sini tadi minumnya ternyata air kelapa muda yang baru dipetik dari pohon. Nikmat, seger gitu ya. Mudah-mudahan pemberdayaan masyarakat di sini benar-benar menghasilkan dari lahan sampai Nampan. ya, dan menghasilkan orang yang mapan dan Tampan. tampan. Kalau tampan itu sudah genetik ya. Dan juga menghasilkan pemberdayaan yang luar biasa. Kehadiran klinik wisata Kampung Hending di Cidahu mudah-mudahan juga mengangkat derajat orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Kami tunggu kehadiran Anda untuk juga sumbang pikiran, sumbang ide, sumbang gagasan, termasuk boleh jadi sumbang perhatian kepada masyarakat sekitar Cidahu. Kami tunggu di klinik wisata Kampung Hending.